Welcome to podcast Amikom Jogja. Annyeong Creative People, balik lagi di podcast Amikom Jogja Creative Economic Park. Bersama aku, host baru, nama aku Maida. Dan mungkin beberapa podcast ke depan bakalan aku yang host. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dan tentunya ditunggu-tunggu banget sama mahasiswa. Semua mahasiswa sih aku kira, semester awal, semester tengah, semester akhir pasti nunggu-nunggu buat dosen ini. Ini dia Pak Alfian dan Pak Fian. Halo Pak. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sorry sebentar. Pak Ajib bukan Oh, Pak Alfian. Iya, Pak. Gak apa-apa lah, sekali-kali yang keren gitu, Oke. namanya Pak Alfian. Berarti kamu sadar bahwa nama Fian itu keren. Ya dikit lah. Oke. Berarti biar nggak mirip-mirip banget ya Pak Oke. Ajib sama Pak Fian. Nah di sini kita mau bahas tentang skripsi karya Pak, karena kebetulan emang di Amikom kan ada jalur non skripsi yang pakai karya gitu untuk lulusnya. Jadi apa sih skripsi jalur karya tuh? Terus apa yang membedakan skripsi jalur karya sama yang lainnya gitu? Boleh jelasin? Oke, baik, saya jelaskan untuk yang skripsi, jalur karya dan non karya ya. Atau kalau di Amikom sendiri itu terkenalnya adalah skripsi yang reguler dan non reguler. Nah, kalau yang reguler itu terkenalnya ya kayak konvensional. Jadi kita membahas kayak studi kasus gitu ya, kayak skripsi-skripsi yang sudah pada umumnya. Sedangkan kalau yang jalur non reguler atau karya itu sendiri gitu ya, itu mahasiswa diminta untuk membuat suatu karya gitu. Nah, karya tersebut memang original dari mahasiswa tersebut gitu. Mahasiswa idenya semuanya, eksekusinya sampai laporannya. Tapi yang membedakan dengan yang D3 gitu ya, yang D3 itu sendiri mereka kayak mengkaitkan atau mengimplementasikan dari teori-teori yang sudah ada. Gitu. Itu perbedaan secara akademis ya, perbedaan secara akademis mengenai apa itu skripsi, karya, atau yang reguler atau non reguler, seperti itu sih. Pada dasarnya juga kita juga pengen mewadahi mahasiswa supaya tidak terkungkung dalam sebuah penulisan saja. Tapi Amikom mencoba mewadahi ada beberapa mahasiswa yang mungkin lebih senang berkarya. Contoh dalam pembuatan film, dalam pembuatan video, audio, iklan atau semacamnya. Makanya skripsi skema karya ini yang menjadi jalur baru untuk lulus dari Amikom. Gitu. Berarti tadi skripsi karya tuh ada film, terus apa lagi, Pak? Film, iklan. Lebih kepada produksi audiovisual. Nah, produksi audiovisual. Nanti outputnya bisa macam-macam tuh. Bisa yang audiovisual, bisa juga yang visual. Nah, kalau visual ya kayak desain dan lain-lain, produk dan itu. Fotografi juga bisa ya, Pak ya? Ya, itu fotografi. Audio bisa? Audio selama ini Masih belum ada yang pernah coba. belum ada yang pernah coba. Podcast? Gitu. Podcast masuknya audiovisual. Karena ada audio, ada visualnya. Ada audiovisual. Hanya saja yang diinginkan itu lebih memiliki pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa. Gitu. Jadi bukan hanya produk audiovisual saja gitu ya, tapi pesannya ini harus terbangun karena kan kita di ranah akademis gitu. Jadi ada secara keilmuannya itu tersampaikan, kemudian konsepnya pun ada gitu ya, dan secara teknis pun itu juga memang mereka benar-benar sesuai dengan keilmuan yang ada gitu. Gitu. Terus SOP-nya kalau misalnya mahasiswa mau ambil skripsi jalur karya tuh kayak gimana, Pak? Kalau di khususnya ya, misalnya ambil contoh di prodi ilmu komunikasi gitu ya, prodi ilmu komunikasi itu ada beberapa jalur gitu. Ada beberapa jalur. Pertama biasanya penjajakan terlebih dahulu dengan dosen yang sekiranya dosen tersebut memang memiliki atau biasa mengampu gitu ya, mengampu beberapa mata kuliah produksi gitu. Kemudian nanti si mahasiswa tersebut gitu ya, kayak mengajukan diri, Bapak bersedia tidak untuk menjadi dosen pembimbing. Baru nanti ada administrasinya gitu. Itu yang jalur pendekatan. Kemudian jalur satunya ya kita langsung mengajukan gitu ya, mengajukan form yang sudah disediakan. Nah, nanti akan ada keluar surat resmi lah gitu ya. Surat resmi yang menyatakan mahasiswa ini merupakan bimbingan dari dosen. Gitu.
Itu SOP-nya, standarnya. Nanti kalau sudah secara resmi sudah ada, ya baru kita mulai bimbingan. Berarti awal-awal banget itu pilih dosen Nah, pembimbing dulu ya? itu enaknya karya, Mbak. Oh, Jadi kan kalau skema skripsi reguler, biasanya mahasiswa mengajukan pengajuan dosen pembimbing langsung ke pihak kampus atau yang Yeah. kita sebut DAK. Nanti DAK yang akan mencarikan dosen pembimbingnya. Berbeda dengan skripsi skema karya. Skripsi skema karya ini mahasiswa diperbolehkan untuk memilih dosen yang dirasa cocok, mumpuni dalam membimbing karya tersebut. Berarti dosennya itu yang kayak mengampu matkul-matkul misal audiovisual, film, kayak gitu-gitu. Betul. Terus selanjutnya kalau standarisasi sesuatu karya yang bisa untuk skripsi itu kayak gimana sih, Pak? Standar kayaknya kita nggak ada yang standar tentu ya gitu ya. Yang Dalam arti kalau kita bicara standar pasti dari keilmuan komunikasi ya. Itu yang paling dasar. Karena komunikasi lebih difokuskan kepada bagaimana pesan itu disampaikan lewat media karya. Nah, selama karya tersebut masih berhubungan dengan hal-hal yang berbau komunikasi, penyampaian pesan, itu sudah menjadi tolak ukur dalam kelulusan skripsi. Tapi tidak bisa dipungkiri karyanya juga harus diimbangi dengan yang bagus. Nggak asal karya, yang penting ada pesannya terus lulus kan enggak. Makanya kita adakan pembimbingan yang cukup panjang untuk menggodok konsepnya supaya bisa lebih baik lagi. Untuk karya yang bagus itu menurut Pak Fian dan Pak Ajib itu kayak gimana gitu? Karya yang bagus. Buat kami, karya yang bagus adalah karya yang pertama pesannya masuk, 2 berdampak. Dampaknya positif yang jelas ya. Apa sih dampaknya? Kita bicara perihal karya produksi iklan audiovisual. Dampaknya apa? Membantu UMKM, membantu banyak orang. Terus atau kita bicara film dokumenter, memberikan pengetahuan, memberikan informasi, mengedukasi atau semacamnya. Setelah tadi yang pertama apa? Dampak positif. Berdampak. Terus kemudian pesannya masuk. Yang ketiga, karyanya bisa dinikmati banyak orang. Karena nggak bisa dipungkiri, mahasiswa masih terkungkung dengan namanya idealisme. Ya kan? Nah, kadang idealismenya mahasiswa itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, kalangan tertentu itu yang akhirnya kita coba untuk urai supaya bisa lebih enak ditonton oleh banyak kalangan, karena kembali lagi niatnya kan membantu, bermanfaat gitu. Itu karya yang bagus, Mbak. Kalau menurut Pak Ajib gimana? Ada tujuannya itu tujuan positif lah, pastinya ada nilai-nilai positif itu sendiri gitu ya. Kalau di iklan kita udah jelas, iklan itu sendiri kan untuk promosi, otomatis kayak membantu gitu ya, membantu dari klien atau mitra yang nanti akan dibuatkan iklannya gitu. Sedangkan kalau misalnya kayak ada dokumenter, film gitu ya, nah itu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan di balik sebuah visual. Nah itu yang harus terkonsep gitu ya, terkonsep sangat baik tujuannya itu. Kemudian ya didukung dengan teknis-teknis yang sesuai. Dan satu lagi gitu ya, karena kita ada di ranah akademis gitu ya, setidaknya ada beberapa standar dalam artian kayak etika gitu. Etika kita kan ada pembelajaran etika penyiaran kalau memang nanti diperuntukkan untuk penyiaran. Kemudian nanti ada etika pers, kemudian ada etika lainnya. Nah itu yang pengen kami berikan secara experience gitu ya, secara langsung kepada mahasiswa. Karena mahasiswa secara keilmuan kan mereka sudah mumpuni nih gitu ya, secara skill. Apalagi teman-teman untuk nggak perlu lah diajarin detail banget untuk memegang kamera, mereka udah bisa cepat beradaptasi. Tapi untuk berbicara regulasi, etika, sopan santun, yang mana harus terkonsep dalam visual itu yang kita tekankan, kita selalu ingatkan. Bagian ini tidak perlu. Oh, menurut mereka bisa jadi ini sebuah visual yang menarik gitu kan ya, terkadang visual menarik tapi ternyata secara etika atau secara regulasi ini tidak boleh disampaikan. Kalaupun misalnya film ini disampaikan tapi nanti ada kayak standar ya, ada usia berapa yang harus layak tonton dan lain-lain. Nah itu yang memang ada satu case saat ini gitu ya,
mahasiswa karya itu kita coba naikkan kelas, kayak kita naikkan kelas atau upgrade skill ke ke lembaga sensor pengurusan, di mana mereka biarin tahu ternyata karya mereka itu hanya layak ditonton di usia berapa secara regulasinya ya, secara regulasi atau secara kualitas gitu. Maka itu kita mencoba berbagai pendekatan secara bertahap. Gitu. Terus berarti ya standarnya yang kayak Bapak tadi bilang itu ya, kayak yang ada dampaknya dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau misalnya kayak secara teknis kayak gitu-gitu tuh ada syaratnya juga nggak sih Pak, dari kampus atau dari dosen pembimbing sendiri, misalnya kayak harus ini alatnya segini kayak gitu, atau videonya harus kualitasnya harus begini gitu, ada nggak sih Pak? Kalau secara kualitas sih kita selalu berkaca dengan ya minimal Full HD ya. Tapi untuk merek kamera atau harus menggunakan kamera apa, kita tidak pernah membatasi dari mahasiswa itu sendiri dalam membuat sebuah karya. Takutnya malah membebani. Kita nggak mau terkungkung dalam seseorang bikin sebuah karya harus menggunakan alat yang mahal. Padahal nggak begitu. Banyak mahasiswa yang membuktikan bahwa mereka bisa kok produksi karya dengan budget yang seadanya, tapi bisa menghasilkan karya yang baik. Persoalannya bukan di budgetnya, tapi bagaimana kreativitas mereka dalam membuat sebuah karya yang baik itu tadi. Berarti budget tadi kayak yang nggak mesti juga ya gitu ya. Tergantung karya yang dibuat. Betul. Gitu. Tapi kalau menurut Mbaknya sendiri gitu ya, kalau berbicara kan udah banyak produksi nih gitu ya, banyak produksi. Secara biaya apakah selalu support gitu ya dalam menciptakan kualitas? Kayaknya sih support ya Pak, karena ya alat yang bagus juga. Nah kalau yang megang alatnya nggak bisa? Nah itu juga ngaruh juga sih Pak, makanya milih teman kelompoknya yang gitu, yang punya duit banyak, enggak juga. Yang gitulah. Kan nggak ini kan, lo punya alat yang bagus, lo bisa pakai, lo punya hasil yang bagus sih itu enggak. Tapi kayaknya bagus juga kalau punya teman kelompok yang sultan gitu ya. Ya itu ya bisa juga. Gimana ya bilangnya ya? Boleh itu ya menjadi standarisasi bahwasanya ada satu kelompok yang satu anggotanya secara finansial mendukung. Itu jadi meringankan beban kelompok semua sih Pak. Iya, tapi asal jangan. Tapi percayalah, maksudnya adalah kalau mahasiswa memang mahasiswa Amikom pasti dididik dalam beberapa mata kuliah, dan adanya namanya juga sponsorship. Mahasiswa juga diajarkan untuk mencari sponsor mungkin sejak semester 3, semester 4, yang harusnya cara itu juga bisa dipakai dalam pembuatan karya. Mahasiswa bimbingan saya juga banyak kok yang menggunakan sponsor dalam pembuatan karyanya. Cuman memang ada sponsor yang berbentuk fresh money, ada juga yang pemotongan harga, ada juga yang harganya dipotong tapi kena denda jadi sama aja tuh ya begitulah nasib mahasiswa gitu kan. Terus kalau skripsi karya harus berkelompok apa boleh individu atau kayak gimana Pak? Kita merekomendasikan kelompok. Kita merekomendasikan kelompok, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang mau berjalan sendiri gitu atau individu, itu pun dipersilakan. Gitu, karena kan kalau visual pun nggak mungkin dong kelompok banyak bikin merchant doang gitu ya, kan pasti yang buat satu orang gitu ya, makanya tergantung dari karya apa yang akan mereka buat. Berarti tergantung karya, tergantung itu individu atau kelompok juga. Ya, tapi ini Mbak, kelompok pun nggak banyak, ada batasannya. Jadi maksimal 3 orang untuk pembuatan produksi audio visual. Tapi untuk produksi visualnya saja itu hanya 1 orang atau individu gitu. Jadi nggak terus yuk bikin skripsi skema karya 30 orang yuk. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu bukan skripsi, itu berjamaah apa ya? Gitu. Berarti maksimal 3 orang ya buat skripsi karya yang audio visual. Betul. Tapi ada nggak sih Pak, selama Bapak membimbing ini ada nggak sih yang audio visual tapi 1 orang kayak gitu? Ada banyak. Ada. Wow. Dan itu bimbingan saya ada yang rekor dalam produksi terbanyak, dan itu individu.
Dan lama ya. Dan udah lulus. sudah Oh, lulus. sudah lulus. Dan Prosesnya itu berapa lama, Mbak? Prosesnya kita penggodokan konsep sampai hasil akhir ditayangkan ya 1,5 tahun. atau 3 semester. Nah itu ya Creative People, kalau ada yang mau individu audiovisual 1,5 tahun itu udah cepet atau? Bukan, persoalannya bukan di ya kalau kita bicara 1,5 tahun kan Lama ya. lama ya, jelas. Secara Orang waktu lama. skripsi skema karya biasanya 6 bulan kelar, kok ini 1,5. Ya kembali lagi ke mahasiswanya. Kadang mahasiswanya kan ada namanya mood ya kalau zaman sekarang ya. Lebih seneng nongkrong di kafe sambil sosmedan daripada berpikir kan gitu. Iya betul. Nah itu yang membuat karya itu akan tertahan. Mau skripsi karya, mau skema reguler, di saat mahasiswa berhenti mengerjakan, ya akan stuck. Nah, tapi ada juga karya yang dalam pengerjaannya bimbingan 3 bulan sampai produksi selesai juga ada. Nah yang case 1,5 tahun juga ada, cuman ya itu tadi hanya segelintir orang yang memang punya pekerjaan di luar biasanya, sehingga membuat skripsinya lama. Tapi jangan disalahpahami bahwasannya kalau karya itu Pasti lama. lama, enggak. Gitu. Bisa ada juga yang selesai dalam 1 semester. Iya. Cuman Karena- stres. Berarti dia kayak kejar gitu ya. Cepet gitu. Sama dosen pembimbing juga ngaruh nggak sih Pak ke lamanya karya itu dibuat atau di ACC gitu? Mungkin ngaruh ke mental ya, karena kan kita nggak pernah tahu mental dari mahasiswa itu seperti apa ya. Karena kan kalau kita bicara karya, ada ide kreatif yang tertuang, ada Idealisme juga. idealisme yang Ya. tertuang, ada budget yang keluar, dan banyak hal faktornya. Beda kalau seumpama skripsi, ya beneran satu orang ngerjain skripsi di depan laptop selesai. Kalau karya kan berkelompok, kita bikin bertiga. Salah satunya mungkin lagi putus sama pacarnya, akhirnya menghambat kan, itu jadi beban juga. Betul. Udah putus, move on, balikan lagi. Wah itu agak susah juga. Dulu kayak siapa ya? Ada. Kamu pernah tak? Kayaknya bisa itu dikaryakan. Jawabannya cuma iya apa enggak? Tergantung. Iya apa enggak? Iya bisa. Cupu. Cupu Creative People. Ya, oh gitu. Jadi itu yang tadi harus buat mantannya Mbak Maida, tolong ya, kalau udah putus saja. Biarkan dia mencari yang lain. Beri kesempatan dia untuk membuka hatinya. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut. Lanjut. Terus. Berapa lama pacaran, Mbak? Oh beda ya? Oh, beda. Narsumnya saya ya, bukan. Tapi itu bisa dijadikan ide. Iya, bener. Buat karya. Karena sebuah karya film yang baik adalah yang Sesuai- relate dengan kehidupan pribadi. Nah Yang itu yang mau terdekat. kita sampaikan gitu ke teman-teman mahasiswa yang saat ini lagi hype banget dengan berbagai isu. Ya udah kenapa tidak dikaryakan saja Iya. isu-isu Betul. tersebut. Padahal yang di dekat kita juga banyak ya Pak. Bagaimana melewati sebuah patah hati menggunakan sebuah karya. Nah, Keren bisa tuh. dituangkan. Toxic. Toxic. Toxic relationship. Putusin boleh aja Mbak juga. pacarmu sekarang, Mbak. Emang aku punya pacar. Oh jomblo Mbak. Jomblo. Jadi Creative People, Mbak Maida jomblo, Instagramnya ada di sini. Nanti dicari saja. PR ya untuk editor ya. Ya pokoknya Oke. di sini. Nanti Mbak Maida bisa dikeluarin mukanya agak gede doing gitu kan. Semangat editornya. Nanti di grading yang lebih cakep. Gitu. Ya. Oke, terus lanjut lagi Pak. Iya Iya. boleh. Lupa. Nanti melenceng ya. Lupa. Iya, lama-lama ngomongin saya nanti. Iya. lama-lama. Kan harus baru. Iya. Creative People belum kenal Belum kan? kenal Nah, ya. Iya. Ya makanya ditunggu dan stay tune terus di podcast selanjutnya tuh pasti ada akses. Saingan Anda cuman mantannya. Mumpung sebelumnya mantan balikan. Segera. Segera. Cari kontaknya. Facting. Oke lanjut. Nah berarti kan tadi skemanya habis milih dosen pembimbing, terus mungkin bimbingan, terus bimbingan, terus karyanya jadi, terus itu di screening kan gitu ya Pak? Iya. Bukan di screening kan ya, lebih kepada ada media yang mana karya itu bisa ditonton. Kita nggak ada standar harus screening gitu. Awalnya cuma ada media gitu ya, media. Akhirnya apa nih setelah Anda buat? Contohnya apa? TV. Biasanya enggak, yang gampangan umumnya ya YouTube. YouTube. Biasanya YouTube gitu. YouTube tapi lambat laun
ada beberapa mahasiswa, ada case-case gitu ya, case-case YouTube doang kok nggak ada impact yang berdampak. Tadi kan karena kita pengen kayak ada standar-standar, oh pesannya sudah, kemudian secara teknisnya pun sudah dibuat dengan matang, tapi kok nggak ada respon gitu kan, nggak ada respon, kemudian nggak ada impact nih gitu, impact baik bagi diri sendiri atau mungkin bagi mitra atau bagi univ dan lain-lain, semuanya nggak ada impact nih. Apa ya bisa yang kita coba gaungkan kembali gitu ya, gaungkan kembali medium atau media apa saja nih yang bisa mewadahi atau memberi dampak positif gitu. Karena kan kalau kita di YouTube siapa yang komentar Kak, kita nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi kita nyuruh orang berkomentar positif gitu. Betul. Bisa jadi teman-temannya sendiri juga, teman-teman kelas doang. Iya. Gitu. Itu yang memang akhirnya gitu ya, untuk beberapa case ada beberapa mahasiswa ya yang coba pengen screening. Ya awalnya cuma dari obrolan mereka ya gitu ya. Pak, kalau tidak di YouTube kita pengen hanya awalnya mau festival, kayak ngikuti festival, gimana? Ya silakan gitu. Tapi kalau misalnya mau di media lain Pak, atau di di screening ya ditonton dengan mengundang beberapa beberapa tamu dan lain-lain, ya silakan gitu. Jadi ada endingnya. Ini karya ini mau ditayanginnya gimana biar masyarakat tuh lihat dan tahu impactnya, bahwasannya Universitas Amikom gitu ya sudah mulai gitu ya memberikan kesempatan kepada mahasiswa, peluang-peluang itu bahwasannya mahasiswa bisa memberikan karya-karya terbaiknya gitu. Jadi kan itu juga bagian dari keilmuan yang ada kan ya. Ada outputnya, bahwasannya bukan hanya intelektual tapi ada impactnya yang mereka wujud nyatanya, bahasanya gitu ya, wujud nyatanya seperti apa gitu. Itu yang pengen kita sampaikan, kayak akhirnya ya kayak screening gitu. Dan screening itu lebih bagaimana akhirnya bentuk apresiasi terhadap orang yang sudah berkarya untuk dinikmati bersama dalam satu wadah. Dan yang berkarya juga tahu di lain dari screening itu kan ada namanya diskusi film juga. Nah, orang yang berkarya tersebut tahu apa sih yang menjadi sudut pandang dari penonton, sehingga bisa memperbaiki karyanya yang mungkin next project-nya. Berarti kalau screening itu usahanya mahasiswa sendiri atau difasilitasi sama Amikom? Usahanya mahasiswa sendiri dong. Sampai sekarang kita masih berusaha untuk mencoba nembusin dari Amikom ataupun dari Prodi untuk memberikan support yang lebih. Tapi tetap sampai sekarang Prodi dan Amikom sudah mensupport. Cuman memang mahasiswa masih harus mengeluarkan budget sendiri. Nah, harapan kita mungkin ada di sini yang creative people bisa memberikan sponsor bagi teman-teman yang screening maupun dari dukungan Prodi dan kampus itu sendiri. Coba Mbak, kamu bayangin, karya yang sudah Anda buat gitu ya, ditonton oleh banyak orang gitu, teman-temanmu yang akhirnya dulu menganggapmu mungkin cupu gitu ya, cupu lah. Anak-anak sekarang kan kayak kita dibully, wah kita pengen sombong gitu. Itu akhirnya karya Anda dianggap, wih kok bisa ya bikin karya seperti ini, kemudian ditonton oleh banyak orang gitu ya, kemudian sampai naik kelas dalam artian bisa ditayangkan di beberapa sinema, bioskop dengan standar yang cukup tinggi, yang mana belum tentu mahasiswa bisa mendekati ke sana, bisa mencapai itu gitu. Akhirnya ini suatu hal yang terpuaskan gitu. Itu mereka akhirnya merasakan itu. Kalau ditonton sendiri di YouTube, ya piye? Kita nggak pernah. Intinya gini, bedanya kalau kita nonton di YouTube sama nonton di bioskop, buat pengkarya ya. Kita nggak pernah tahu respon sebenarnya, bagaimana respon sebenarnya dari film tersebut. Nah, kalau nonton di bioskop kan orang yang nonton setelah nonton filmnya, kita bisa langsung bertanya bagaimana tanggapan dari filmnya. Beda kalau di YouTube, seberapa banyak sih orang yang berkomentar. Nah, kebanyakan orang yang berkomentar adalah netizen yang ya kita sama-sama pahami bagaimana akhirnya netizen. Tapi penikmat filmnya malah kadang tidak berkomentar. Nah, kalau di screening kan beda. Kita beri wadah untuk mereka berkomentar, menyampaikan kekurangan dan kelebihannya, supaya untuk kebaikan produksi yang lebih baik.
Gitu. Sama kalau screening kan yang datang segmented juga ya mungkin ya, karena itu film ya yang datang yang suka-suka film. Kalau di YouTube kan yang suka apapun itu bisa nonton gitu. Nggak ke target gitu lah Iya. ya gitu. Jadi ya kadang akhirnya nggak ada komentar apapun gitu, karena kan tujuan tadi ya ada impact setidaknya itu. Berarti kalau nggak ada screening berarti penilaian dari dosen pembimbing masing-masing aja gitu ya Pak? Enggak, kita juga nggak wajibin screening sih Oh, iya. sebenarnya gitu. Hanya saja kita memberi wawasan gitu ya, memberi wawasan kepada mahasiswa karya Anda gitu ya. Kalau semisalnya sampai tahapan screening itu akan memiliki value lebih loh gitu, atau experience gitu, pengalaman lebih nih yang mungkin belum pernah Anda impikan atau alami selama ini gitu ya. Anda akan mendapatkan seperti ini. Ngaruh Gitu. ke nilai nggak Pak? Enggak, kalau nilai mah Nilai tetap di hasil dan presentasi, hasil laporan sidang. Nah itu, untuk laporannya apa aja yang dilaporin Pak? Kalau misalnya udah selesai semuanya, apakah sidangnya sama kayak sidang skripsi reguler? Sama. Kalau sidang sama kayak skripsi, cuman yang membedakan adalah bentuk penulisannya ya. Bentuk penulisan, bentuk kayak apa ya, struktural substansialnya itu kayak gimana itu di situ. Jadi ada kayak ya kita gampangnya kayak laporan lah ya, laporan. Tapi kan kalau laporan cuman apa yang sudah Anda kerjakan. Tapi ini disampaikan dalam artian apa yang sudah Anda kerjakan itu ada nggak sih hubungannya gitu ya dengan keilmuan yang ada. Gitu. Teknik pengambilan gambar misalnya, kenapa dalam proses produksi dokumenter, dalam proses ini menggunakan angle seperti ini, kenapa harus menggunakan type shoot-nya seperti ini gitu ya. Itu ada alasannya secara keilmuan gitu. Nah itu disampaikan di laporan. Ya, di laporan gitu. Kayak kemudian kenapa warnanya harus seperti ini, nah itu disampaikan. Jadi ada kayak filosofi ya, kayak kita kenapa warna ungu di Amikom gitu, kenapa wanita selalu menggunakan warna pink, nah itu ada reason. Nah itu harus disampaikan kayak gitu. Itu disampaikan sehingga pada akhirnya secara keilmuan gitu ya itu tersampaikan dengan baik. Berarti ada dosen pengujinya juga lagi. Aduh dong, Mentalnya malah lebih kuat. diuji pada saat screening. Bayangkan ditanya, oh banyak orang gitu ya, apalagi kalau yang nanya biasanya dari yang praktisi gitu. Nah itu ya creative people, siap-siap yang buat kalau misalnya mau laporan skripsi karya. Tapi seru, asli seru. Mungkin awal-awal dilihatnya kayak berat gitu ya. Karena mahasiswa pasti berpikir bahwa sama-sama bikin laporan, sama-sama bikin tulisan. Tapi kalau skripsi hanya bikin tulisan langsung sidang. Kalau karya bikin tulisan, mikir, konsep, keluar duit, produksi, ngedit. Habis itu tetap bikin laporan lagi. Terus baru sidang. Secara enakan, secara terlihat dari luar, karya itu akan terlihat berat. Padahal kalau udah dijalani, ya memang berat. Cuman menyenangkan. Perbedaannya itu. Satu menyenangkan, jelas. Orang membuat karya, membuat sebuah karya yang disenangi, pasti akan lebih menyenangkan daripada duduk di depan laptop yang tidak dia senangi. Itu yang pertama. Yang kedua, hasilnya. Hasil tersebut bisa menjadi portofolio mahasiswa di saat dia lulus. Terus dia bekerja, dia punya bukti otentik bahwa dia pernah menciptakan sesuatu. Nah itu yang mungkin bisa menjadi rekomendasi HRD untuk memasukkan mahasiswa tersebut ke dalam perusahaannya, karena portofolionya jelas, hasilnya bagus. Gitu. Berarti Pak Fian sama Pak Ajib merekomendasikan skripsi karya nggak? Jelas dong. Apalagi background kami yang praktisi. Karena sangat sedikit dosen di Amikom yang praktisi ya. Ada beberapa. Dan jelas semakin banyak skripsi karya, pekerjaan saya semakin banyak. Dan itu berpengaruh terhadap penghasilan saya. Nah ngomongin background, Pak Fian sama Pak Alfian kan, Pak Ajib juga kan dosen pembimbing skripsi karya ini. Nah background Bapak berdua tuh apa sih? Itu paham banget tentang audiovisual, background Bapak tuh apa gitu? Apakah pendidikan atau pekerjaan? Kalau secara pengalaman ya pekerjaan gitu ya. Pekerjaan dulu pernah kerja di salah satu media di Jakarta.
yang lagi tren-trennya lah gitu. Apa tuh, boleh disebut nggak Pak? Oh boleh di sini. Boleh, boleh bangga aja. saya. Transkop. Pokoknya ada di Trans 7, Trans 7, Trans TV, kemudian RCTI kayak Indonesian Idol, itu semuanya, X Factor, kemudian kayak mungkin yang tahu Yel dulu joget-joget YKS. Oh, yang Cesar itu. Itu kayak gitu. Tahu. Jadi secara kualitas kita pengen memberikan kesempatan kepada mahasiswa melalui kayak skema karya ini. Oh, kalau produksi langsung di lapangan itu seperti ini loh. Ada yang mana yang awalnya cuma produksi seperti tahapan-tahapan gitu ya, tapi ternyata ada crash, tiba-tiba ada problem baru, tiba-tiba ada ini. Nah, itu gimana cara mengatasinya? Nah, itu apa yang sudah didapat di karya ini gitu ya, di karya ini bisa mereka dapatkan, bisa mereka gunakan juga pada saat kerjaan. Nah, background saya ini membantu saya juga mengarahkan kepada mahasiswa gitu ya, mahasiswa terutama yang bimbingan karya gitu. Itu untuk yang produksi audiovisual. Kalau background pendidikan mungkin enggak juga, apa tetap pendidikan? Kalau saya pendidikan di Markom, periklanan. Biasanya fokusnya periklanan, S2-nya juga periklanan. Gitu, pemasaran umumnya. Pemasaran karena kan kalau dulu broadcasting banyak banget tuh persaingannya gitu ya, broadcasting. Akhirnya saking penuhnya broadcasting gitu ya di Jakarta, yang kosong apa ya gitu. Karena biasanya kalau kayak udah mau ditampung terus kan nggak cukup lah gitu ya kuota ini. Akhirnya ya udah dapatnya di pemasaran, kemudian alhamdulillahnya ada kayak melalui UKM gitu ya, UKM kampus itu juga mulai ada step-stepnya di situ, hingga pada akhirnya terjun di dunia dunia industri media gitu, industri kreatif gitu ya, industri kreatif, kemudian ya memiliki pengalaman seperti itu. Berapa tahun itu Pak di industri? 2010 sampai 2015 apa 16. Berarti 5-6 tahun gitu ya. Boleh di-share mungkin Pak, apa sih di industri media tuh? Di dalamnya tuh apa enak sih gitu? Enak. Enaknya nih apa nih Pak? Kalau enak harusnya nggak pindah ya. Oh iya. Kalau enak harusnya nggak 5 tahun doang ya. Iya. Baru sadar ya. menyenangkan gitu, menyenangkan. Ada bukan mitos ya, kayak ada moto kalau di media itu, tapi ini nggak bisa dipukul rata. Pokoknya dulu tuh terkenalnya kalau di media itu, kalau nggak tipes bukan pekerja media. Pak Alfian tipes nggak? Sering. Berarti pekerja media fix. Makanya ini dampaknya kurus. Karena sering tipes. Sama ini Pak, bener nggak sih kalau di industri media itu kayak settingan gitu tuh bener nggak sih? Untuk beberapa produksi gitu ya, untuk beberapa produksi atau program siaran gitu ya, memang ada unsur kayak drama gitu ya, unsur agenda setting gitu ya, memang ada beberapa gitu, ada beberapa yang memang sengaja kami sesuaikan dengan target audiensnya, karena kan itu komersil ya, otomatis kita harus bisa mencapai ladang mana yang bisa menguntungkan secara iklan gitu. Memang ada beberapa program yang kayak YKS, kenapa harus ada joget-joget ya, karena zaman itu lagi banyak yang suka hype-nya gitu, hype-nya ya belum ada TikTok tapi sudah suka orang yang joget-joget atau apa, akhirnya menggunakan itu. Kemudian ada drama-drama lainnya, nah itu memang diselipkan untuk menghibur, karena konsepnya menghibur. Tapi kalau konsep-konsep yang tujuan dari siaran TV-nya misalnya gitu ya, itu edukasi gitu ya, edukasi otomatis unsur-unsur itu ditiadakan gitu ya, ditiadakan, tapi menjadi sebuah hal kayak package gitu ya, bentuk saja yang membuat gimana caranya talkshow Mata Najwa tidak terlalu kaku, atau talkshow lainnya tidak terlalu kaku yang edukasi. Nah, ini harus diselipkan seperti apa gitu. Itu yang perlu pengetahuan seperti itu sih yang memang perlu kita pelajari. Kalau selama Pak Alfian bekerja tuh pernah nggak sih bikin sesuatu yang kontroversial kayak gitu? Akhirnya kontroversi nih gitu. YKS. Itu apa ya kontroversinya ya? Enggak sih, enggak ada. Bukan kontroversi sih, lebih kepada viral
Oh viral, apa tuh Mbak? Jadi ukuran TV itu kan rating ya, Iya. rating gitu ya. Rating itu kan diukur dari berapa episode gitu ya, dari berapa episode. Nah, ketika semakin banyak dibicarakan, kalau sekarang apa sebutannya kalau terkenal? FYP. Nah, Itu kalau FYP, TikTok aja ya, sih. TikTok kan gitu ya. Kalau sekarang TikTok. Nah, dulu di situ ada kalau semakin banyak menjadi perbincangan, otomatis orang yang akan nonton tuh banyak gitu. Sehingga ketika ada audiensnya yang banyak, marketnya ada, kemudian nanti iklan pun banyak. YKS itu dulu sampai waiting list untuk masang iklan, dan biaya iklan pun mahal gitu. Itu sampai itu kayak OVJ dulu. OVJ itu belum ada, awal-awal ya mungkin belum ada yang nonton, masih tapping, akhirnya live. Nah, dari live akhirnya mungkin seminggu berapa kali, akhirnya hampir setiap hari. Nah, itu salah satu record gitu ya, dalam artian membuat program-program yang tadinya nggak diprediksi, tapi dengan hasil olah kita, kreativitas kita, akhirnya menjadi suatu hal yang menarik, dan itu bisa memberikan impact gitu ya, positif atau hiburan kepada masyarakat, tapi juga bisa mendapatkan secara keuntungan bagi perusahaan. Tuh Creative People buat yang mau terjun ke industri media bisa. Dosen pembimbingnya Pak Ajib. Ya, tapi sebelum ke industri media mungkin coba dulu di Skema Karya. Ya, betul. Masuk. Iya, Cocok. 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 Nah, kalau Pak Fian, apa nih backgroundnya? Kalau background saya pendidikan S1 broadcasting ya. Memang dari Malah ketuker ya gitu ya. ya kita saya lebih ke broadcastingnya S1. Nah, kemudian cuman saya itu malah sibuk di event organizer yang membuat otaknya terus berpikir kreatif. Jadi kalau kita ditarik kesimpulan, saya lebih akan ngomong dalam pembuatan karya, karena pembuatan karya kan selalu dituntut otak kreatif. Nah, otak kreatif ini didapatkan di saat saya di event organizer, bukan dari background pendidikan. Saya S1 broadcasting, S2 manajemen komunikasi, sama branding juga, markom juga. Kan soalnya di IO juga kayak banyak banget situasi yang apa sih ya, katanya spontan. Ya, Mengambil keputusan segera. Nah. mengambil keputusan segera. Dan itu dituntut untuk kreatif juga ya, Pak. Bener, karena kita nggak bisa kalau seumpama ada masalah terus tiba-tiba harus segera mengambil keputusan, tapi kita ngambil keputusan yang ngaco kan nggak bisa. Nah, dalam produksi karya kan juga begitu. Kadang saat kita berkarya, kita sudah merencanakan matang-matang, tapi waktu produksi ada aja kendalanya, sehingga kita dituntut untuk berpikir cepat mengatasi solusi tersebut. Nah, kemampuan itu hanya didapat di saat kita bikin karya. Nah, buat teman-teman kalau punya soft skill itu, bikinlah sebuah karya. Karya itu mengasihkan, Nah, ada testingnya dari kedua tapi dosen. memusingkan. Nah, Pak Fian berapa lama di IO? 9 tahun. Dan masih? Dan masih. Dan itu beneran asik ya, soalnya enggak Ya, keluar. sempat istirahat COVID 2 tahun. Sampai sekarang. Enggak dong. Sekarang udah jalan lagi. Jalan lagi dong. Apa nih Pak, di IO tuh apa sih yang mengasyikkan atau menggiurkan atau? Kalau kita bicara menggiurkan, yang jelas Kelunting. kelunting. Jelas secara finansial jelas. Oh jelas. Jelas gede banget. Cuman yang mengasihkan buat saya lebih dari itu adalah bagaimana akhirnya saya bisa membuat bahagia banyak orang dari event-event atau karya-karya yang saya buat. Cuman kebetulan karya saya salah satunya adalah bentuk event organizer. Jadi di saat orang datang ke event saya, terus kemudian mereka pulang dengan bahagia, itu apresiasi tertinggi buat saya. Event terbesar yang Pak Fian pernah buat apa nih? Kalau terbesar, wah banyak Mbak. Yang terbesar dan Pak Fian puas dan oke lah pokoknya. Kalau Terviral Terviral ada ya, satu. terviral. Yang terviral mungkin. kalau paling viral jelas yang terakhir ada yang namanya YouTube Short, itu di Bali kemarin. Oh iya. Yang eventnya Tahu. mbaknya, cuman saya ada di sini. Ya. Cuman kalau paling memuaskan buat saya adalah dulu saya waktu itu masih di EO, namanya ada futsal, namanya Putih Abu Futsal atau PAF. Itu beneran saya create secara konsep dari awal sampai akhirnya saya harus keluar dari EO tersebut. Kenapa? Biasa. Berantem? Jelas. Lebih ke bagaimana ya, kalau EO sudah besar
pasti ada perebutan saham, akta perusahaan dan semacamnya. Itu yang membuat akhirnya saya memilih mundur. Tapi sekarang masih berkarya. Nah, akhir-akhir ini kan viral konser banyak bubar nih. Bukan bubar sih, batal. Gimana tanggapan Pak Fian? Atau itu ada konsernya Pak Fian juga di situ? Enggak dong. Enggak mungkin batal ya? Dia dong. nggak bubar. Nggak bubar. Tapi nombok. Tapi nombor. Enggak juga. Gimana tuh Pak? Tentang konser-konser yang cancel. Konser yang cancel ya, biasanya adanya persiapan yang kurang matang atau sebuah keputusan yang diambil secara buru-buru sehingga membuat nombok. Nah, buat teman-teman ya itu tadi, saat kita berkarya, kita memang dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, tapi harus tepat juga, nggak ngasal. Nah, Betul. kadang orang hanya memanfaatkan momentum dari viralnya, COVID sudah selesai, orang butuh hiburan, ayo kita bikin konser. Tapi backgroundnya dia tidak pernah bikin konser, tidak berpengalaman. Nah, itu yang bahaya. Nah, bagaimana cara membuat pengalaman? Latihan dari kecil dulu. Makanya, kenapa saya selalu ngajarin mahasiswa bahwa ayo bikin karya, kecil dulu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bentuk latihan mereka untuk menjadi seseorang yang lebih besar. Betul. Karena kita nggak pernah tahu. Kampus tidak pernah mengajarkan mahasiswa untuk sukses, tapi dia membekali sebuah ilmu untuk menuju kesuksesan. Paham ya bedanya ya? Paham. Gitu. Quotes by Pak Fian. Di sini ya. Nah, terakhir nih Pak. Kok udah terakhir aja? Kita sudah 1 jam ya. Betah sampean. Itu Mas Ucuk udah naik-naikin tuh. Iya. Udah Mas Ucuk, selesai Mai gitu Episode-nya katanya. diperpanjang. Mungkin Ini kalau abis ini misalnya kayaknya ratingnya tinggi. Nah, mungkin Tenang, kalau saya banyak. telepon mahasiswa biarin suruh nonton. Nah, ini kalau FYP mungkin nanti part 2 ya, Pak. Kalau rame ini nanti ada part 2-nya. Jujur, saya capek. saya mau siapa yang misalnya di sini sampai berapa episode? Reizuka. Oh, nggak tahu, saya nggak tahu. 2 kali. Mbak kita pengen. Rona berapa episode? Oh, Oh iya, Mbak Rona ya. Karena Mbak Rona hostnya. Oh iya. Apa yang membuat kita harus bisa misalnya 2 episode? Mbak Rona dipecat sama kamu ya? Apakah ya? Tolong kreatif people. Apa yang membuat? Dicari apakah Mbak Rona ini tidak ada gara-gara dia. Oke, berarti dia adalah pemutus rezeki orang. Creative people coba tebak. Terus apa ya tadi pertanyaan Mas Ajib? Yang bagaimana orang bisa podcast lebih dari 1 episode di sini? Ya. Oh, heeh. Apa kira-kira? Mungkin yang pertama karena rame ya, karena audiensnya pada penasaran lanjutannya dari podcast yang pertama, itu pasti. Oke. Terus apa lagi ya, Pak? Ya paling itu aja sih. Membuat Oke. penasaran ya. Kita tunggu part 2-nya bagaimana cara berpikir kreatif. Kita tunggu gimana caranya Anda membuat karya sampai ditonton di screening CGV. Dan kita undang Bapak Alfian dan Pak Ajib lagi. Yeay. Nanti masalah lain-lainnya bisa kita obrolin selanjutnya. Nah, oke. Ini beneran terakhir ya, Pak? Oh, tadi bukannya udah terakhir? Belum. Belum. Saya kira udah begini udah Nih, terakhir. saya minta tips and triknya untuk mahasiswa yang mau ambil skripsi karya. Mungkin yang baru semester 1 atau yang skripsi karya tapi masih mager, udah bimbingan tapi masih mager gitu, boleh. Quotes mematikannya dikeluarkan. Oke, mentalnya harus kuat. Mental kuat, kemudian digoyang dikit jangan lembek gitu ya. Kira gitu ya. Ketika misalnya dibantah idenya ini yaitu harus Jangan baper. jangan baper gitu ya. Konsisten. Konsisten, nggak usah khawatir, kita juga akan membantu, berarti memfasilitasi, dalam artian memfasilitasi ide, tapi bukan memfasilitasi lainnya ya, gitu, memfasilitasi ide atau menstimulus gitu ya, menstimulus mereka biarin berpikir lebih ini. Pokoknya mental harus dipersiapkan, kemudian kayak misalnya jaga kesehatan pastinya. Gitu ya, karena akan memakan tenaga yang cukup banyak dan gitu. waktu ya, iya, tentunya. jelas gitu. Itu mental salah satunya. Terus untuk semester 1 ya Mbak ya, nabunglah dari sekarang. Bayangkan karya Anda di screening ditonton banyak orang. Nah, itu aja dari Pak Fian. Gitu aja cukup. Nah, terima kasih Pak Alfian dan Pak Fian. Abis ini di komentar minta sesi kedua.
Jangan. Karena sibuk atau Effort. Biarin menyusahkan timnya buat mencari lagi kita. Kalau timnya bisa bikin kepala Pak Ajib tiba-tiba gede twing gitu. Oke, Kayak- kita kayak- lanjut part 2. Nonton yang di Naruto di One Piece itu ya. Iya. Oh, nanti dicari aja. boleh apalagi Pak request buat editor? Oh, banyak. Ya, keluarin api. Udah pernah belum? Ya, habis Ada hujan roket. Mungkin saya dikasih jenggot itu kayaknya cocok ya. Yang di Apalagi- Arab gitu ya. Kayak yang di TikTok itu loh, yang apa efek-efek cantik Oh, apa. filter-filter TikTok. Asal jangan jadi cantik saya. Oh iya. Bahaya. Boleh nanti editornya PR ya. Nah itu tadi ngobrol seru banget aku sama 2 dosen ilmu komunikasi gaul ini yang dicintai mahasiswa ini dan mahasiswi. mahasiswa nggak boleh Nggak boleh. dicintai mahasiswi ini. Nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dan terus tunggu podcast Amikom selanjutnya dan apakah Mbak Rona akan tergantikan oleh aku? Bercanda, gantian nge-hostnya tergantung Atau Bayaran kami yang sih. akan menggantikan hostnya. Nah, Ya. apakah Atau saya saja yang akan dan Pak Ajib yang akan menggantikan hostnya. Kita Nah, tunggu kita besok. tunggu podcast selanjutnya makanya Request stay ya. tune terus. Biasanya kalau itu request di bawah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada ide mau request bahas apa, ngundang siapa, boleh banget tulis di komen atau di Instagram Amikom atau di dimanapun yang di Amikom boleh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Pak. Dadah. Dadah.